Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi hari ini kita membahas bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Engkau memberi nafas dan kesehatan kepada kami. Bapa di surga, semoga kami dijauhkan dari segala bahaya dan penyakit yang lain, dan Engkau selalu memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti pelajaran daring ini. Bapa, inilah doa dapat kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pagi hari ini kita masih membahas tema 2 bahasa Indonesia, yaitu kita menentukan benda padat, benda cair, dan benda gas. Ayo kita lihat. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan balon adalah termasuk benda apa. Kita lihat kemana ada beberapa contoh. Minggu lalu ya sudah kita jelaskan ada beberapa contoh Bu Guru jelaskan benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita contohnya sudah lengkap. Jadi di situ anak-anak bisa menentukan, membedakan mana yang benda gas, benda cair, dan benda padat. Nah, di sini Bu Guru memberi pertanyaan kepada anak-anak semua ya. Ini ada contoh soal. Ini adalah contoh benda titik-titik. Nah, balon ini termasuk contoh benda apa? Lalu, sebutkan ciri-ciri benda tersebut. Nah, ciri-ciri benda tersebut bagaimana? Selanjutnya, nah, di sini ada air putih ya, air putih di gelas dan di botol. Minggu lalu juga sudah dijelaskan air ini termasuk benda apa ya. Nah, ada soal di sini. Ini adalah contoh benda titik-titik. Lalu kedua, sebutkan ciri-ciri benda tersebut. Nah, anak-anak bisa tuliskan benda tersebut termasuk benda apa. Lalu anak-anak sebutkan ciri-ciri bendanya bagaimana ya. Berikutnya. Nah, di sini ada benda apa saja. Ini ada meja, kursi, lemari, pensil, kursi, dan lemari. Nah, lalu juga sudah dijelaskan ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Ini adalah contoh benda titik-titik. Lalu sebutkan ciri-ciri benda tersebut. Nah, sebutkan ciri benda tersebut apa. Ya. Berikutnya. Nah, di sini kita bisa mengerjakannya di rumah teka-tekinya ya. Untuk belajar saja, bukan untuk dikumpulkan materi ini. Biar kita semakin bisa membedakan benda cair, benda padat, dan benda gas. Ya, di sini ada pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan. Mendaftar dan menurun. Oke. Kita lihat yang mendaftar seperti ini, yang menurun ke bawah. Ya. Ini namanya mendaftar. Kalau dia turun ke bawah itu menurun. Nah, kita lihat soalnya. Benda yang tidak berubah bentuk dan fungsinya ketika dipindahkan adalah benda titik-titik. Nomor 2.
Benda cair jika dipindahkan ke wadah lain maka bentuknya titik-titik. 3. Air akan menguap jika titik-titik. 4. Kertas merupakan benda padat yang mempunyai sifat titik-titik. Nomor 5. Benda cair biasanya dapat diserap oleh titik-titik. Benda cair mempunyai permukaan yang titik-titik. Nomor 7. Benda cair jika didinginkan biasanya akan berubah menjadi titik-titik. Nomor 8. Alat-alat dapur banyak yang terbuat dari titik karena sifatnya yang ringan dan menghantarkan panas. Nomor 9. Gelas yang berisi air dingin, maka permukaan gelas tersebut terdapat titik-titik air. Hal itu terjadi karena udara di luar gelas mengalami titik-titik. Nomor 10. Kertas adalah contoh benda padat yang terkena air menjadi mudah titik-titik. Nah, sekarang kita lihat soal yang menurun. Contoh benda gas adalah titik-titik. Balon yang ditiup terus lama-lama meletus karena benda gas memiliki titik-titik. Benda cair akan titik-titik dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nomor 4. Menguap adalah proses perubahan dari benda titik-titik menjadi benda gas. Nomor 5. Benda gas akan menjadi cair jika titik-titik. Nomor 6. Mengibling adalah proses perubahan benda padat menjadi titik-titik. Nomor 7. Benda cair yang didinginkan dalam waktu lama akan titik-titik. Nomor 8. Titik-titik adalah contoh benda padat yang meleleh ketika dipanaskan. Meleleh bukan melulah, tapi meleleh ketika dipanaskan. Nomor 9. Contoh peristiwa mengibling adalah titik-titik yang semakin habis di dalam lemari. Nomor 10. Contoh benda padat yang menuai ketika dipanaskan adalah titik-titik. Nah, di sini anak-anak bisa mencari jawabannya di kotaknya ini ya. Kalau mendatar, kamu cari di mendatar. Jawabannya di mendatar ya. Kalau menurun, anak-anak cari yang di menurun. Yang mana nomor 1, yang mana nomor 2, di sini sudah diberi nomor ya. Anak-anak tinggal cari jawabannya dulu. Ya. Sudah mengerti? Oke. Nah, sampai di sini materi kita pagi hari ini bahasa Indonesia. Dan kita belajar ya materinya ini tidak untuk disampaikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa ya. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.